Di sini aku udah ada 4 buku dan aku mau bahas buku mana yang paling cocok buat kalian yang gak suka baca tapi pengen banget untuk bisa atau hobi membaca. Ini yang pertama ada bukunya Raditya Dika, ini buku lama ya, Koala Kumal, pasti kalian udah pernah dengar. Terus yang sering juga orang baca, ini ada Hujan karyanya Terelie. Terus ada ini aku baca dari Wattpad awalnya, judulnya Pramudia, ini karyanya Tandelova, dan ada bukunya Ika Natasha yang judulnya Heartbreak Motel. Ini aku beli dulu tapi aku bacanya baru di akhir 2024 ini. Udah ada 4 buku. Pertanyaannya apa bedanya 4 buku ini? Sama-sama fiksi kan? Ya meskipun mungkin ada yang terinspirasi dari dunia nyata dan sebagainya, kurang tahu. Tapi ini udah ada 4 buku dan aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya bisa jatuh cinta sama membaca atau hobi membaca. Pertama akan kita cari tahu dulu bedanya. Kalau yang ini itu dia kumpulan cerita. Kumpulan cerita yang ya terinspirasi dari cerita dalam kehidupan nyatanya Raditya Dika tentang soal percintaan gitulah intinya. Dan tapi ini lebih ke penolakan-penolakan soal cinta. Terus kalau ini tuh ya fiksi juga. Ini tiga ini kesamaannya sama-sama fiksi novel ya yang ceritanya itu emang dikarang oleh seseorang atau penulis ya. Kalau kamu memang um, nggak ada hobi membaca sama sekali, atau kamu pernah coba baca novel atau baca buku fiksi lainnya tapi kamu belum jatuh cinta sama membaca, atau kamu ngerasa bahwa membaca fiksi itu buang-buang waktu dan sebagainya, mungkin aku bakal rekomendasiin buku yang awal banget buat kamu yang memang nggak pernah namatin novel sama sekali. Ini bukunya Raditya Dika ini sih, soalnya ceritanya itu bener-bener ringan. Coba ya aku kutip salah satu ceritanya, mana ini aku random aja ya, random. Oke. Ini ada bab tentang perempuan tanpa nama. Misal bahasanya kayak gini, ini paragraf awalnya. Banyak laki-laki dalam perjalanan hidupnya tidak sengaja bertemu dengan perempuan menarik, tetapi nggak berani ngajak kenalan. Perempuan itu pun pergi berlalu, meninggalkan para laki-laki berandai apa yang terjadi seandainya gue berani ngomong sama dia. Sama seperti mereka, gue juga seperti itu. Gue sebut perempuan yang pergi berlalu tanpa sempat bertukar nama ini sebagai perempuan tanpa nama. Karena sampai sekarang gue nggak tahu nama mereka. Beberapa dari mereka sangat membekas di ingatan gue. Inilah 3 orang di antaranya. Satu, perempuan tanpa nama pertama gue ketika masih sekolah dasar. Nah ini kan secara bahasa, dia itu sangat kekinian, kayak ada bahasa kayak berani ngajak dan sebagainya, itu kan sangat bahasanya sangat Gen Z lah kalau kata aku. Jadi ini menurut aku sangat-sangat ringan karena dia pakainya ya bahasa pergaulan gitu loh, bukan bahasa teks. Terus kalau kamu memang suka baca buku secara online atau Wattpad gitu, menurutku Wattpad itu adalah platform di mana kamu bisa menemukan buku bacaan yang menurutku secara bahasa cukup ringan, dan kayak itu nggak perlu kayak segmentasi kamu harus umur berapa atau kamu harus pemberdaraannya harus berapa juta kata gitu, nggak melulu seperti itu, karena bahasa novel-novel Wattpad yang aku amati itu memang bahasanya sangat-sangat ringan, dan ya memang karena ya pembaca Wattpad itu kan juga anak-anak yang rata-rata tuh masih sekolah, masih kayak SMP atau SMA gitu kan rata-rata. Jadi itulah sebabnya juga novel-novel yang ada di sana juga mengikuti pasar yang ada di Wattpad itu. Nah, salah satu buku dari Wattpad yang aku baca adalah Pramudia karyanya Tenderlova. Mungkin kalian udah pernah dengar, kalau kalian punya Wattpad ya, Tenderlova kayak ya udah terkenal gitu loh kalau di Wattpad, menurutku cukup terkenal lah. Ini romance ya, karena genre romance itu menurutku ya juga paling apa ya, termasuk paling mudah lah, jadi paling mudah yang mudah ditangkap sama orang itu genre romance. Bentar nih, kayaknya kameranya kurang turun. Nah, ini juga ada bonus surat yang dikirim ke Dimitri. Ini bahasanya juga mudah, coba ya. Nah, ini babnya aku buka begini nih. Yang telah porak-poranda. Ini aku coba bacain. Pasien terakhir hari itu baru saja keluar, menyisakan Teresa dan 2 orang perawat yang akhirnya mampu menarik nafas lega. Ada dialog. Habis ini visit ya dok? Tanya salah seorang perawat. Sedikit terkekeh karena menemukan Teresa, meregangkan otot-ototnya sambil menarik nafas panjang. Hari ini wanita itu sibuk bukan main. Dari pukul 9 sudah standby di ruang praktik untuk melayani puluhan antrean. Belum lagi melakukan visit untuk pasien-pasien rawat inap di berbagai bangsal. Nah, dari situ kita bisa melihat visualisasi cerita yang dikemukakan oleh Tenderlova ini. Kalian pasti juga bisa nangkep gitu loh. Bisa nangkep bahasanya dengan cukup mudah. Terus dialognya juga nggak selalu kayak berganti-ganti gitu. Jadi ini termasuk, dan kalau kalian lihat paragrafnya, itu juga nggak gemuk-gemuk gitu loh paragrafnya. Dan ini membuat kesan bahwa
ya novel ini tuh kayak kalian tuh punya pencapaian gitu. Jadi setelah kalian baca paragraf awal, terus kalian tiba-tiba udah sampai paragraf selanjutnya. Ini akan bikin efek ketagihan untuk membaca terus gitu. Nah, tapi kalau kalian juga penulis di Wattpad kayak gitu, kalian pasti juga akan menyadari bahwa akan ada saran kayak bukan hanya platform Wattpad ya, kayak platform-platform sejenis Wattpad gitu juga kalau kalian jadi penulisnya biasanya ada kayak saran atau mungkin bahkan aturan untuk membuat paragrafnya itu nggak terlalu panjang karena ya biar kalau di HP itu nggak kelihatan bener-bener penuh gitu. Kalian scroll ini paragrafnya semakin penuh kan juga nggak enak dibaca gitu. Terus ada novel Hujan karyanya Terelie. Ini adalah novel yang sering FYP juga ya kalau aku ngeliatnya, soal Lail, soal Suki Batra, soal hujan. Ya ini termasuk menurutku kayak ya fiksi ada romansnya tapi bukan romans yang kayak cinta-cintaan kayak gimana gitu. Ini soalnya kisahnya tentang awalnya itu anak kecil yang waktu itu ada semacam bencana kayak apa ya, hampir kiamat gitu lah intinya. Masalahnya hampir kiamat terus ini udah latarnya ini termasuk visioner ya karena dia itu latarnya masa depan. Jadi ini aku mau bacain. Ini nggak akan aku random, ini aku langsung dari bab awalnya banget, dari bab 1. Aku bacain. Ruangan 4x4 meter persegi itu selintas terlihat didesain terlalu sederhana untuk sebuah ruangan paling mutakhir di kota ini. Padahal ruangan itu berteknologi tinggi dan berperalatan medis paling maju. Teknologi terapinya tidak pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Dinding dan langit-langitnya berwarna putih, tingginya sekitar 4 meter, hanya 2 perabot di tengah ruangan. Satu kursi lipat diduduki seorang perempuan berusia 50 tahun. Dia mengenakan pakaian berwarna krem dan memegang tablet layar sentuh. Dia seorang paramedis senior. Satu lagi sofa pendek berwarna hijau. Seorang gadis muda dengan kemeja biru dan celana gelap duduk bersandar di sofa itu. Nah, ini adalah bab pertama. Yang aku bacain tadi dua paragraf awal di novelnya Hujan. Persamaannya apa sama yang tadi ya, yang Pramudia ini? Aku ngeliat persamaannya itu dia paragrafnya juga nggak gemuk-gemuk. Kemudian dialognya juga nggak seberuntun dialog itu. Karena perpindahan dialog itu juga berpengaruh ke fokus pembaca ya. Nah ini kalau kalian perhatikan dari yang aku bacakan tadi, kalian ini tekniknya kalau di sastra ya, itu atau di bahasa itu teknik deskriptif. Jadi dia tuh menggambarkan sebuah ruangan gitu yang berteknologi tinggi, terus ada kursi, terus ada sofa. Artinya di situ kalau kalian nangkap pasti ada dua orang, satu itu mungkin dokter atau paramedis ya kalau di sini bahasanya. Terus yang satunya ada klien atau pasiennya. Nah, ini adalah sebuah teknik bercerita secara deskriptif. Nah, tapi kalau kalian simak juga, ini ada kata-kata seperti paramedis, terus mutakhir. Ini dari dua paragraf aja udah nemu kata-kata seperti itu. Nah, ini pasti segmentasinya juga akan menyesuaikan perbendaharaan. Maksudnya kan kata paramedis, mutakhir itu bukan kayak misalnya kalau kalian list 200 kata paling umum di bahasa Indonesia, pasti kata-kata mutakhir atau paramedis itu nggak akan muncul kan. Nah, itu juga menunjukkan bahwa bahasa di novel Hujan ini tingkat kesulitannya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan novel yang ada di Wattpad kayak contohnya Pramudia ini. Ya tentunya nggak bisa kita generalis seperti ini ya, cuma aku mencoba membandingkan dua novel ini aja. Tapi kalau menurutku Terelie ini juga kalau kalian mungkin udah kayak SMA atau bahkan kuliah meskipun kalian belum pernah namatin satu novel pun, kalian tuh bisa baca karya-karya Terelie karena memang ada karya-karyanya kayak misalnya Bumi Series kayak gitu-gitu kan yang memang ditujukan untuk anak-anak usia belasan atau kalau di penggolongan buku itu ada istilah teen lit gitu. Itu novel yang ditujukan untuk anak-anak atau remaja yang memang usianya itu belasan. Terus ada satu lagi Heartbreak Motel. Ini novelnya Ika Natasha. Kalau kalian juga baca karya-karyanya Ika Natasha, kalian pasti lihat bahwa karya-karyanya itu ditujukan ke kayak apa ya? Atau tokoh-tokohnya itu pasti ke tokoh-tokoh yang udah dewasa lah gitu. Jadi settingnya itu rata itu setting yang kehidupan orang dewasa kayak gitu. Dan kalau di novel ini atau mungkin novel-novel lainnya kalau kalian baca buku punya Ika Natasha itu seringkali menggunakan atau ya cukup padat menggunakan bahasa atau kalimat-kalimat berbahasa Inggris kayak gitu. Ini aku buka random aja. Mana ya? Buka random tapi harus bab awal ya ini. Nah, misalnya gini, ini di bab 9. Ini aku random aja bukannya. Aku bacain. Do you interview yourself? I do. I might sounds crazy, but I do. Gaduh dan gemuruh yang ada di dalam kepala hanya bisa didiamkan dengan suara yang lebih kuat. Suara itu bagiku adalah pertanyaan-pertanyaan yang kutanyakan ke diriku sendiri. Gaduh dan gemuruh itu sebenarnya cuma emosi yang masih abstrak. Terlalu abstrak sehingga kita sendiri nggak mampu mendefinisi, dan gagalnya mendefinisi membuat kita juga nggak mampu memahami. Bertanya pada diri sendiri adalah caraku menjadikan yang abstrak itu berbentuk. Jika ia sudah berbentuk, ia tidak lagi jadi kebingungan dan gelisah yang membuatku takluk. Ini dia memvisualisasikan sebuah perasaan ya pastinya, atau mungkin
kalau ini kan dari sudut pandang orang atau tokoh si tokoh ini kan. Aduh, cerah banget lagi. Nah, itu atau si tokoh ini kan. Nah, itu dia tuh sudah menggunakan bahasa Inggris. Kayak di awal tuh dia sudah menggunakan bahasa Inggris. Do you interview yourself? I do. We met sounds crazy, but I do. Terus dia jelasin gaduh dan gemuruh kayak gitu. Terus juga di dialognya itu juga sering pakai bahasa Inggris. Misal kayak gini. Jadi jagoan aku atau Nico ciumannya? Told ya, men and their ego is not asking you as an actor but as your boyfriend. Clara terkekeh waktu ku ceritakan. Lo mau nggak gue jawab? Apa? Baru 5 kali sih ya waktu itu pas take. Jadi belum bisa dibandingin. Ini dia juga menggunakan bahasa-bahasa Inggris dalam dialognya. Terus dia ini menggunakan bahasa-bahasa Jabodetabek lah, kayak misalnya lo, gue, kayak gitu. Terus tapi ini bahasanya masih kayak sangat gaul gitu lah, masih kayak masih diikutin lah sama anak-anak muda, tapi memang settingnya itu dia kayak di atas 20 tahun lah settingnya, kayak 20 atau 30-an kayak gitu setting untuk tokohnya ya. Nah ini secara bahasa, dari penggunaan bahasa asing aja dia ini udah lebih banyak. Kayak mungkin kita bisa nemuin bahasa asing kayak atau istilah teknis kayak gitu-gitu di novel-novel lainnya, tetapi untuk ini itu lebih banyak atau lebih intens penggunaannya karena mungkin dirasa di usia seperti itu lebih banyak orang yang bisa mengerti bahasa atau istilah Inggris kayak gitu. Dan kalau kalian perhatiin juga semua buku dari mulai dari Koala Kumal atau terus Pramudia, Hujan, terus ada Hantu Motel itu tadi, semuanya genrenya adalah romance. Karena ya mungkin aja ini tebak-tebakan aja sih, romance itu adalah genre yang termasuk paling mudah untuk dipahami dan bisa kayak masuk gitu loh ke otak kita yang memang pengennya baca buku ya untuk refreshing, untuk dia untuk santai-santai, untuk ngilangin stres, untuk bisa dapetin imajinasi, untuk bisa berimajinasi, untuk bisa dengar cerita-cerita yang memikat hati, yang kayak intinya tuh makanan buat emosi kita gitu, bukan buat kayak mikir atau apa, kayak misal buku-buku misteri gitu yang buat kita mikir, kayak misalnya buku detektif Sherlock Holmes atau mungkin Agatha Christie yang misterinya gitu. Ya pokoknya itu intinya, kalau kalian memang pengen untuk membaca atau punya hobi membaca, tetapi kalian tuh belum apa ya, belum ada satupun novel yang kalian tamatin, menurutku coba deh kayak baca buku yang aku rekomendasiin tadi mulai dari awal banget, kayak bukunya Raditya Dika, Kuala Kumal tadi. Itu bisa jadi start point, atau misal kalian baca Wattpad itu juga bisa jadi start point kalian untuk bisa mempunyai hobi membaca. Dan menurutku, apakah, kalau ada pertanyaan ya, apakah tebal dan tipisnya buku itu berpengaruh? Menurutku enggak sih, karena intinya kalau kalian senang dengan bacaannya, mau seberapa tebel, mau berapa banyak halamannya, pasti akan kalian tuntasin gitu, karena kalian enjoy dengan ceritanya. Intinya tuh kalau fiksi itu temuin cerita yang memang kalian suka atau enjoy saat membaca. Itu coba aja membaca. Kalau kalian tuh nggak punya banyak buku, ya ke perpus aja, kan ke perpus juga gratis kan, dibanding kalian misal ke toko buku dan terus kalian harus beli buku dan kalian merasa kayak membuang uang kalian, karena buku itu pada akhirnya kalian baca cuma 1-2 hari, terus kalian anggurin gitu aja nggak selesai, padahal kalian udah beli mahal-mahal. Ya mending kalian pinjam sama teman atau pinjam ke perpus gitu. Ya semangat banget buat kalian yang pengen punya hobi membaca, yakinlah dan ayo selesaikan buku fiksi pertamamu. Bye.